Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita lihat bahwa kalau dalam kalangan imam mazhab, jumhur ulama mengatakan kurban itu sunat muakkad, ya, sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Imam Abu Hanifah memandangnya bukan sunat. Imam Abu Hanifah memandangnya itu wajib kurban, berdasarkan hadis Nabi SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudah fala yaqrabanna musallana, ya, hadis riwayat Ibnu Majah, yang diberikan kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Ini menunjukkan sebuah larangan, ya, sebuah penegasan yang sangat luar biasa sekali bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Maka dilarang pergi ke tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah menganggap ini adalah wajib, tapi jumhur mengatakan sunat sajalah, ya. Bahkan Imam Nawawi sebagai ulama besar bermazhab Syafi'i mengatakan, kalaulah kurban itu wajib, orang yang luput dari kurban harus mengganti kurbannya. Umpamanya yang wajib, urung kau wajib tuang kau likut hana kurban. Menurut Imam Nawawi, yang namanya wajib kan harus diganti. Waktu yang kau likut hana kurban, jadi wajib mengganti. Karena itu bukan wajib, kata Imam Nawawi. Jadi sunat yang sangat-sangat dianjurkan, ya. Bahkan, ya, mazhab Syafi'i mengatakan itu sunat kifayah. Maknanya sunat kifayah nanti maknanya adalah ketika kurban itu dilakukan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, atau 1/7 sapi untuk 1 keluarga. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, seorang bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah, wahai Abu Ayyub, bagaimana kurban pada masa Nabi? Jadi Abu Ayyub menjawab, kana rajulu yudhi bisyatin anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Jadi kurban pada masa Rasulullah itu, kata Abu Ayyub Al-Ansari, orang-orang berkurban itu 1 kambing untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya. Mereka makan dan mereka bagi makan untuk orang lain. Fayakulun wa yut'imun. Menunjukkan hadis ini bahwa kurban itu 1 kambing untuk 1 keluarga. 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Namun demikian, sidang jamaah yang berbahagia, dalam hadis lain Nabi SAW pernah berkurban 100 ekor unta, dan unta itu unta super, unta berkualitas kualitas tinggi, unta-unta gemuk. Sebahagian beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Ada riwayat menyebutkan 63 ekor beliau sembelih sendiri, sisanya disuruh sembelih sama Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menunjukkan bahwa berkurban itu menurut kemampuan. Kalau tadi disebut kemampuannya berarti standar minimal. 1 kambing untuk 1 keluarga itu standar minimal. Berarti seseorang boleh menyembelih 1 kambing sebagai standar minimal 1 keluarga, boleh menyembelih 1 ekor sapi untuk 1 keluarga. Kalau 1/7 sapi 1 keluarga itu standar minimal. 1 ekor sapi untuk 1 keluarga itu bukan standar minimal, di atas itu. 2 ekor sapi untuk 1 keluarga boleh. 5 ekor sapi untuk 1 keluarga boleh. Makanya kan ada pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya yang membagi-bagi kurban. Li gejuk 5 hino sabo. Gejuk 5 lang kedih kampung lain ke kurban. Gejuk kampung lain lang ke kurban, menunjukkan kemampuan dia lebih. Dia tidak mengambil standar minimal. Tapi yang baik kurban politik, karena kurban politik waktu kata tak musim politik jok limo ke masyarakat, itu lainlah, pahalanya itu tergantung pada niatnya, ya kan. Yang ingin kita sampaikan sidang jamaah yang berbahagia, standar minimal adalah 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, atau 1/7 sapi untuk 1 keluarga, dan standar maksimal itu unlimited, tidak ada batasnya, sesuai dengan kemampuan seseorang. Karena itu sidang jamaah yang berbahagia, perlu untuk kita perhatikan
itu dilakukan sepanjang tahun, setiap tahun, maksudnya bukan sepanjang tahun, maaf, setiap tahun kurban itu. Jadi jangan kita berpikir, hai kali long kurban tahun kau likut pula kurban dalam tahunnya. Kali mau kurban ni kamu kadua tahun yang kau likut. Jadi setiap tahun, tidak dibatasi satu tahun. Jadi sedang jamaah berbahagia, berdasarkan kurban standar minimal tadi, maka caranya bukan satu ekor kambing untuk bapak tahun ini, seekor kambing untuk istri tahun depan, seekor kambing untuk anak sulung tahun ke depannya lagi, seekor kambing untuk anak nomor 2 tahun depannya lagi. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Berdasarkan hadis tadi, anhu wa an ali baitihi, jadi untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya.